kalau kita bicara soal ekonomi. Ekonomi yang ingin kita capai di Papua dalam 20 tahun, tidak ada satu kebijakan khusus yang bisa memproteksi untuk bagaimana memberdayakan orang asli Papua untuk bergerak di bidang UMKM sampai dengan investasi yang lebih besar. Nah itu, sampai dengan hari ini tidak ada. Contohnya saja simpel, ya. Orang Papua mau melakukan usaha UMKM, kita melakukan kredit di bank Papua saja, setengah matinya luar biasa, rumitnya persyaratannya luar biasa. Tidak ada kebijakan-kebijakan spesifik yang khusus untuk memberikan ruang kepada orang asli Papua. Contoh saya, mama-mama yang jual pinang sehari-hari di Papua saja, ya. Jual pinang itu dulu saya sempat waktu DPR provinsi itu, kalau di wilayah Biak, ya, Kabupaten Biak Numfor, itu saya bantu modal usaha pinang itu per jualan itu dari ujung ke ujung seluruh Biak itu saya bantu ada yang 300.000, 500.000 dan 100.000 untuk beli pinang dan berjualan. Kenapa tujuan kecil itu harus kita lakukan? Karena mereka ini tidak mendapat perhatian dari kredit UMKM yang harus dikucurkan melalui dukungan dan bantuan dan otonomi khusus itu. Akhirnya saya terpaksa berinisiatif untuk melakukan terobosan sehingga membuka mindset berpikirnya pemerintah untuk melakukan hal-hal yang kecil seperti ini. Simpel tapi bermanfaat. Kenapa? Karena di Papua, mama-mama ini jualan sayur di pasar, jual pinang, itu bisa menghidupkan asap dapurnya dan juga bisa menghidupkan makan minumnya anak-anak yang sedang bersekolah dan berkuliah di Papua maupun di luar Papua. Ini simpel aja. Nah, kemudian kita bicara soal apa skala usaha menengah ke atas. Sampai sekarang, ya, pertumbuhan industri dan lain sebagainya yang ada di Papua tentunya terhambat dengan moda transportasi, baik laut maupun udara. Ya. Kemudian kita lihat lagi aspek lain bahwa tidak ada dana-dana stimulus misalnya yang diatur secara regulasi khusus untuk bagaimana mendorong dan memberikan support kepada pengusaha-pengusaha Papua yang sedang berkembang untuk mereka itu bisa terus melanjutkan investasi usahanya dan bisnisnya dalam skala menengah dan skala besar. Akhirnya sampai dengan hari ini 20 tahun waktu berjalan, tetap saja orang Papua masih tetap menjadi penonton. Itu. Kalau kita bicara untuk orang Papua jadi tuan dan negeri sendiri, kita bicara aspek jabatan politis. Jabatan politis, oke, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur orang asli Papua. Termasuk mayoritas anggota DPR di Papua, DPR provinsi, DPR kabupaten, mayoritas orang asli Papua. Tapi skala lain tidak masuk dalam proteksi otsus, termasuk dalam masalah ekonomi. Dan sekarang kita bicara lagi masuk pada konteks pendidikan, ya. Kita bicara pendidikan pun juga pendidikannya karena tafsiran undang-undangnya secara umum 30% dana untuk pendidikan. Pendidikan ini tidak digunakan untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia Papua. Padahal harusnya substansi pembiayaan dan otonomi khusus harus masuk pada membiayai studi baik itu dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sampai dengan universitas yang harus dilakukan. Tapi sampai dengan hari ini ada daerah yang melakukan kebijakan sekolah gratis, kuliah diberikan bantuan studi, tapi ada daerah yang sama sekali tidak dilakukan. Sehingga untuk kedepannya perlu kita proteksi terus supaya kebijakan ini merata. Jadi tidak bisa kita kasih uang begitu saja terus kita lepas. Akhirnya dana pendidikan yang selama ini saya dapati selama 10 tahun di DPR provinsi ini masih digunakan juga untuk membangun infrastruktur sekolah dan lain-lain sebagainya. Nah, dibangunlah juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya memberikan pelatihan kepada guru dan lain-lain, perjalanan dinas, masih diterjemahkan dengan berbagai macam variasi untuk menggunakan 30% dana pendidikan. Jadi, sampai dengan hari ini, kalau mahasiswa Papua terus teriak, karena memang selama 20 tahun mereka tidak mendapatkan dampak yang signifikan dari dana otonomi khusus untuk pendidikan. Dan hari ini, kebijakan pemerintah Provinsi Papua, ya, zaman Pak Barnabas Sepu sampai dengan sekarang Pak Lukas, itu kebijakan 1000 dokter yang dilanjutkan sampai sekarang pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Kalau kita lihat pun mahasiswa yang dikirim ke luar negeri juga ini mendapat perhatian, tapi yang di dalam negeri tidak mendapat perhatian, bantuan studi. Nah, akhirnya mahasiswa di dalam negeri ya terus menerus teriak karena memang harapan mereka sangat jauh selama implementasi Undang-Undang Otsus selama 20 tahun. Dan kita bicara soal sektor kesehatan. Kalau kita bicara soal kesehatan, sampai dengan hari ini, ya, hampir 20 tahun Otsus ini berjalan, baik itu alkes, infrastruktur kesehatan masih sangat jauh sekali dari harapan. Hari ini Rumah Sakit Dok 2 Jayapura yang rumah sakit terbesar di kawasan Asia Pasifik sejak zaman Belanda, ya,
itu menjadi rumah sakit yang sangat strategis, dan hari ini semua pasien rujukannya ke situ karena memang rumah sakit ini sudah punya nama besar. Tetapi alat kesehatan dan juga SDM baik perawat maupun dokter masih sangat terbatas. Akhirnya operasionalnya tidak bisa berjalan maksimal juga. Pertanyaannya, hari ini rumah sakit pasca otsus ini hampir berakhir, ya. Rumah sakit sedang dilakukan pembenahan oleh direktur rumah sakit yang sekarang dengan membuat grand design pembangunan rumah sakit yang terbaik di Asia Pasifik, ya. Kurang lebih saya kemarin hitung-hitung anggarannya kurang lebih dibutuhkan sekitar 1,6 triliun. 1,6 triliun kalau selama 5 tahun kita kontrak multi years untuk bangun rumah sakit untuk 2 daerah dan otonomi khusus sudah selesai dengan fasilitas yang mungkin disupport dari Kementerian Kesehatan. Oleh sebab itu tadi kembali saya katakan bahwa ada kewenangan yang harus disupport oleh pusat, ada yang harus dilakukan oleh provinsi dan juga kabupaten, sehingga per sektor kita bagi kewenangan secara total habis. Dan kemudian yang terakhir, selama pelaksanaan otsus di Papua, fokus pemerintah hanya membangun infrastruktur. Pertanyaan saya, monggo dibangun infrastruktur, tapi kalau tidak sesuai kebutuhan, pertanyaannya, fasilitas yang ada, apakah itu bisa mampu mensejahterakan orang Papua? Karena menurut saya, kalau SDM Papua kita tidak bangun, infrastruktur yang disediakan pemerintah pun orang Papua akan membeli jasa lagi dari orang lain. Jadi, apakah capaian kita membangun otonomi khusus untuk menciptakan orang Papua untuk jadi tuan di negeri sendiri bisa tercapai? Tidak mungkin bisa tercapai dengan cara itu.